itu di tempat saya sering sekali orang yaitu ngetok pintu atau apa. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat. Dan yang jelas ketemu lagi di channel Feril Bima Sakti. Dan lama kita nggak ketemu di konten teror, cerita horor. Dan banyak juga yang sudah WA, sudah banyak juga yang DM di Instagram. Bang Feril, kapan sih bikin konten teror lagi nih? Nah, sekarang saatnya aku sudah kedatangan temen yang sekarang sudah meluangkan waktu untuk bisa datang di tengah-tengah kesibukannya ya. Padahal lagi nggak sibuk ya. Bang Ibul, apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Ferry. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, walaupun mungkin sekarang juga Menjadi kaum rebahan. tapi job-job sekarang udah mulai masuk. Alhamdulillah udah mulai masuk. Udah mulai masuk, alhamdulillah ya. Iya. Karena Bang Ipul sendiri adalah ini penyedia jasa untuk sound system. Jadi teman-teman kalau misalnya pengen ada acara, ada event di rumah kamu atau di keluarga kamu, silakan bisa menggunakan jasa dari Armega Sound di Salokerto ya. Iya. Salokerto dan Purwowangi. Iya. Oke. Dan Bang Ipul punya banyak pengalaman mistis ke aku karena kita berteman cukup dekat juga, jadi pernah cerita juga bahwa punya banyak pengalaman mistis. Mungkin yang pertama pengen cerita yang di mana dulu nih? Kebetulan kalau pengalaman mistis memang di Cukup rumah banyak ya? banyak, cukup banyak. Saya kebetulan tinggal di Purwowangi, yaitu tempat tinggal saya sebelumnya bekas pabrik dan SR dulu, sekolah rakyat. Oh, zaman dulu berarti SD ya? SD Dan istilahnya SR. pada saat ini saya juga masih menggunakan bangunan itu untuk saya tinggali. Jadi memang itu untuk bangunan gudang. masih bangunannya itu memang dari dulu belum pernah direnovasi? Belum, masih asli semuanya dari tembok apa. Memang kalau untuk bangunan yang sebelah timurnya sudah dirobohkan karena kondisinya kurang baik. Jadi takut ada orang kejatuhan gitu. Jadi kita robohkan. Kebetulan pada waktu itu sekitar tahun 2013 bulan April tepatnya tanggal 14 saya pindah dari Salokerto ke Purwowangi. Dan di situ awalnya saya belum mengalami hal-hal yang negatif, janggal. Okay. Saya masih tetap biasa. Tapi pada waktu hari keduanya di situ saya udah mulai langsung merasakan hal-hal yang janggal, maaf. Yeah. Terus seperti biasa orang Jawa kalau pindah selamatan dan lain-lain. Kita tetap menjalankan selamatan itu. Iya, tradisi ya. Tradisi. Malam pertama pada saat itu saya langsung ditemui sosok yang tampan. Dan itu memakai, kalau orang Jawa bilang udeng ya, apa? Sorban, tapi berwarna hitam, pakaian hitam. Dan orang itu wujudnya sudah padat. Saya datang sendiri, saya datang pertama dengan mbak saya. Saya datang ke situ dan saya ditemui orang itu. Jadi memang wujudnya benar-benar nyata. Sudah nyata. Wujudnya udah padat. Dan saya dibukakan pintu karena di situ awalnya udah ada yang jaga, yaitu penjaga rumah di situ yang pakai sebelumnya, bekas kerja di pabrik itu yang sebelumnya. Jadi memang dia tinggal di situ. Dan kebetulan orang itu juga buat teman buat saya. Pada awal itu saya tidak merasakan janggal apapun. Pada malam itu bertemu dengan orang itu. Dan saya tidak merasakan kalau itu bukan orang. Memang dari aromanya beda. Wanginya wangi kas-kas parfum Arab. Ya. Oke. Dan orang itu mempersilahkan saya untuk tinggal di situ pada saat itu dan memperbolehkan. Dan saya juga memohon ke orang itu, Pak, tolong kamu jangan pergi, temanin saya di sini. Dan itu rumah itu saya sekat menjadi dua dengan tetangga saya yang itu yang jaga. Dan saya tidak tahu kalau orang itu, saya kira awalnya itu bapak dari yang punya yang penjaga itu. Ternyata enggak, itu bapaknya di Kalimantan pada waktu itu. Ibunya yang bilang. Tapi saya ketemu orang itu biasa. Dan saya tidak menyimpan rasa curiga sedikit pun. Cuman saya tetap dirasa tetap beda. Ketika malam berikutnya saya mulai merasakan hal-hal mistis di tempat itu karena sebelah timur rumah saya itu semuanya kebun, ada bambu juga. Liar lah. Ada pohon pisang, ada pohon mahoni dan sebagainya. Jadi itu langsung pada malam ketiga itu saya langsung
bener-bener diliatin sosok perempuan. Oke. Kalau yang laki-laki itu muncul sebelum kita ke sosok perempuan. Ya, Yang laki-laki itu muncul berapa kali? 2 kali. 2 kali. 1 kali wujud nyata, yang 2 kali mimpi. Dan sama orang itu juga. Dan dia mengajak saya di dalam mimpi keluar dari rumah itu. Rumah itu depannya kayak taman indah gitu. Jadi ada rumputan, ada rumah-rumah kecil. Di situ ada orang-orang, yang di rumah-rumah kecil itu ada orang pasangan-pasangan, ada anak kecil juga. Tapi saya tidak curiga atau apalah, tetap menanggapi biasa. Itu mimpinya ya itu ya. Iya. Oke. Nah, kita beralih ke yang malam selanjutnya. Itu sudah ada penampakan perempuan. Perempuan itu wujudnya nyata atau awalnya itu masih kayak orbs. Jadi masih bentuk kayak bayangan, kayak cahaya. Mungkin karena saya mengeluarkan energi negatif, mereka mendapatkan energi positif. Jadi mereka menjadi sosok yang padat. Karena rasa takut saya mungkin ya timbul, dia menjadi padat. Dan itu pada waktu itu memang saya foto. Tapi kebetulan fotonya udah hilang karena itu tahun 2013-2014. HP juga udah rusak ya. HP udah rusak ya. Tapi di penampakan fotonya itu memang benar-benar jelas. Jelas banget. Jadi perempuannya ngadep ke timur, saya juga ngadep ke timur. Jadi saya lihat di belakang. Di belakangnya ya. Punggung. Itu di pohon pisang. Nah, terus saya panggil beberapa teman saya untuk datang ke situ, atau kru saya yang biasa saya sering di soundnya di sound. Saya panggil semua, suruh menyaksikan pada waktu itu. Memang awalnya terus hilang, terus dia nampak lagi. Setelah nampak lagi, akhirnya saya coba buat permisi lah, intinya saya di situ permisi. Itu wujudnya benar-benar jelas banget, dan itu ngeringik, dan itu ketawa, dan itu juga nangis. Jadi memang aku juga pernah dengar waktu di Bogor, kebetulan memang karena kontrakannya itu dekat kebun-kebun singkong, jadi memang suaranya itu kayak nangis tapi kayak ketawa, jadi gitu ya. Iya. Oh, berarti sama. Terus untuk malam berikutnya, saya punya mertua orang Sempor, kebetulan ya orang kampung lah, jadi nggak begitu percaya dengan hal-hal tersebut. Yaitu ibu mertua saya perempuan. Pada malam yang ketiga itu saya suruh tidur di sana, dan beneran pada pukul 12:30 malam perempuan itu nangis di bawah jendela sebelah timur rumah, persis. Sangat halus suaranya, jadi rintihannya benar-benar halus, suaranya benar-benar kayak di bawah, di luar jendela itu di bawah lah. Terus mertua saya sampai teriak-teriak, pergi kayak gitu. Istilah kalau ngomong Jawa, kita itu berayan lah, jangan saling mengganggu. Dan kemudian mertua saya melakukan hal atau adat yang biasa orang-orang sana lakukan, seperti apa sih ya, kejawen kayak gitulah. Maksudnya dikasih bubur apa sih hitam putih, abang ireng gitu lah. Terus ada bunga, ada apa. Terus memang setelahnya itu tenang, nggak ada bunyi-bunyian lagi. Kayak itu next itu udah nggak ada lagi. Fix, memang udah selesai. Memang kalau di daerah saya, depan rumah saya kan memang sering banget kecelakaan. Bener. Karena kalau kita tahu teman-teman, rumah Bang Ipul itu di Purbowangi, sebelum rumah sakit Purbowangi itu ada jembatan double itu di bawahnya, dan itu di situ memang sering banget ada kecelakaan ya. Iya, sering kecelakaan. Saya juga sering nolong pada waktu kejadian itulah. Ada yang meninggal, ada yang apalah, pokoknya saya sering. Itu memang sering saya alami hal-hal mistis di situ dan di jembatan. Dan di jembatan itu pun sering dipasangin ini apa namanya, sesaji kalau malam Jumat. Pasti nih kalau malam Jumat itu baunya bau dupa, tajam. Itu pasti tercium dari ke rumah saya, jelas. Oke, untuk penampakan yang lebih real dan lebih ngerinya itu di dalam rumahku sendiri. Di dalam rumah? Di dalam rumahku sendiri. Oke, itu kejadiannya memang sudah agak lama tinggal di situ atau memang baru-baru? Baru-baru ini. Oh, baru-baru ini. Ya, belum lama. Oh, jadi kejadian belum lama ya? Belum lama. Oke. Itu setiap memang kalau ada yang meninggal di daerah jembatan saya, atau itulah kecelakaan yang meninggal di situ, mesti dia di situ ada makhluk yang yaitu jin lah, menyerupai atau apa. Dan yang terakhir kemarin itu
ketika saya di dalam rumah, kan memang kebiasaan saya kalau tidur lampu memang saya matikan. Iya, memang ada kadang yang nggak bisa dimatiin, tapi kalau Bang Ipul sendiri memang harus Saya dimatikan. gelapkan, iya Oke. dimatikan. Lah di situ ketika lampu itu dimatikan, di pintu kamar saya itu suara cakaran. Jadi kayak kuku panjang. Iya, kuku panjang. Di- Saya memang pelihara kucing. Heeh. Cuman kucingnya nggak saya taruh di situ, lebih di sebelah kamar sebelah lah. Itu Iya, ada di iya, gudang. Iya. Jadi cakarannya itu jelas sampai bunyi gerwuk gitu, keras sampai kayak gitu keras Di lah. kayu berarti ya. Di kayu Di pintu karena ya? pintunya kayu. Hmm. Itu jelas banget. Oke, setelah saya dengar itu, saya dan istri saya bangun. Sengaja pintu kita buka. Oke. Setelah pintu kita buka sedikit, itu sekitar 1 jengkal tangan itulah saya buka. Itu benar-benar keluar tangan yang gede banget, kayak tangan simpanse kayak gitu. Simpanse, oke. Tangannya gede tapi kukunya panjang. Hmm. Itu keluar benar-benar dari pintu kayak gini dia. Nah kayak gini sambil nyakar. Oh, Gitu. oke. Itu jelas banget. Saya sama istri saya, dan istri saya saking nggak kuatnya sampai teriak-teriak pada malam itu juga. Kalau saya sih cenderung diam. Jadi memang berdua tuh lihat bener-bener Iya. nyata ya. Bener-bener nyata. Dan itu pun nggak cuma saya aja. Semua orang di situ setiap saya sering lah kita kongko atau nongkrong-nongkrong di situ, iya. itu juga sering nampak kayak genteng. Kebetulan atapnya itu ya seng. Sayang ya. Itu benar-benar kayak suara ledakan. Jadi kayak dilempar meledak kayak gitu. Itu sering banyak yang ngalamin itu. Dan itu semuanya dengar saat Semuanya ngumpul ya? dengar. Oke. Terus saya beberapa kali taruh mobil di situ di depan, bagasinya itu buat main. Dibuka, ditutup, atau pintu dibuka, ditutup, atau mobilnya diinjot-injot. Oh, jadi bunyi sasisnya itu Iya. kedengeran. Iya, Krek, dengar krek, banget. krek, krek kayak gitu ya. Dan itu juga di depan rumah saya memang ada ayunan. Jungkat-jungkit. Ya, jungkat-jungkit anak-anak kayak TK itu Iya. buat mainan anak Iya. emang ya. Itu kalau jam 1 apa jam 2, jam 3 itu ada yang buat mainan cetak, cetok, cetak, Oh, cetok. oke. Itu Aku sering merinding. banget. Dan yang lebih yang lebih parahnya lagi, setiap saya ceritakan atau saya ngomong ke teman saya, biasanya teman saya yang ikut itu biasanya nantinya akan ikut merasakan. Itu pasti. Aduh. Dan Jangan beberapa teman saya itu ngalamin. Itu sampai diikutin ke rumah. Jangan dong. Itu yang sering di situ saya temui wujudnya itu sosok genderuwo. Itu gede banget. Itu karena tempat saya kan banyak bambu-bambu. Betul. Itu Dan itu juga bener-bener sempat yang di foto itu juga sempat ada ya? Iya, pernah saya foto. Oke. Itu jelas banget. Cuman sayang handphonenya rusak ya. Handphonenya rusak. Aduh, coba kalau misalnya handphonenya nggak rusak kita bisa tayangin di Iya. di ini ya. Terus juga pokoknya buat kalau kalian yang punya konten atau ada youtuber misteri, kalau bener-bener nggak percaya, saya tantang suruh ke situ. Langsung ke rumahnya Langsung Bang ke rumah Ipul ya? saya Oke. temani. Asli. Sebenarnya Nggak sih, apa-apa. sebenarnya aku juga ditantang sama Bang Ipul langsung buat datang ke sana. Cuman sepertinya nyali saya belum cukup, jadi kita cuman cerita saja. Yang sering saya dengar juga di bawah jembatan itu kadang kan memang banyak orang yang mancing. Betul. Pernah beberapa kali orang mancing teriak-teriak lari ketakutan. Itu diliatin sosok apa tuh di bawah? Seringnya perempuan sama orang wujud yang wujudnya udah rusak, minta tolong. Jadi gitu. kayak korban kecelakaan Korban ya. Karena kecelakaan. memang di situ juga sering banget terjadi kecelakaan sih memang Itu ya. sering. Terus pernah juga tempat saya jam 1 malam pasangan remaja anak baru gede lah ABG itu Iya. lagi pacaran. Udah jam 1 malam dia bener-bener dikira rumah itu kosong, nggak ada yang huni. Padahal ada saya. Oh iya, karena memang sepi kebetulan ya. Dia parkir di samping rumah saya yang sebelah timur. Mereka itu pacaran di situ, berbuat yang negatif lah intinya. Berbuat yang negatif. Dia itu bener-bener dilemparin sama sosok yang besar, tinggi besar, dilemparin dimasukin ke kali. Berdua tuh. Berdua, iya, sama motor-motornya. Itu langsung. Itu bener-bener kita tolong langsung. Itu jam berapa jam? Jam 1 malam. Ya lagian jam 1 malam masih aja. Aku sampai tanya, kowe ngapa kowe? Nah, iya kan. Maksudnya jam 1 malam nyari tempat sepi dikira itu rumah kosong juga. Iya, memang untuk tempat saya memang sering digunain buat hal-hal yang negatif. Terutama di bawah jembatan itu sering juga. Kalau ada pemuda-pemudi yang ke situ mesti kita usir, suruh pergi. Nah, terus juga
Setiap malam Jumat, itu di tempat saya sering sekali orang yaitu ngetok pintu atau apa. Ada ketok-ketok. Bukan, itu HP kok. HP nggak apa-apa. HP itu. Astaga. Ada suara ketok-ketok. HP. Oh, HP-mu. Iya. Oke lah. Sepertinya kita cukupkan saja, kita ngobrol-ngobrol. Masih banyak loh. HP itu HP. Ngobrol-ngobrolnya udah cukup dulu. Thank you Bang, thank you Bang Ipul sudah ngobrol. HP. Thank you banget sudah ngobrol-ngobrol malam hari ini. Thank you juga buat kamu yang sudah nonton. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, share juga ke teman-teman kamu. Oke. Terima Jangan kasih. lupa di channelnya Mas Feril ya. Oke, thank you Bang Ipul. Apa namanya Mas? Feril Bima Sakti. Oke, Feril Bima Sakti. Dan juga para YouTuber yang benar-benar penasaran, saya tantang untuk ke tempat saya. Bisa hubungi di Mas Feril. Oke, bisa. Nanti bisa bisa kalian mau bikin konten, kita temanin, kita kopiin deh. Oke, siap. Thank you teman-teman buat yang sudah nonton, and bye-bye.